Kami menikmati anugerah-Mu pagi hari ini. Kau berikan kesempatan pada kami untuk kami boleh datang pada Tuhan. Hari ini hari yang Kau buat kami, untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Kami akan sebentar lagi akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang persiapkan hati kami, berikan hati yang teduh, berikan hati yang sejuk saat kami menerima firman Tuhan, agar firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh boleh memberikan pencerahan kepada kami, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa yang Kau sudah sediakan bagi kami. Kami mau pergunakan ini, kami mau fokuskan hati kami membuka hati kami sekalian untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang kekasih dan dikasih oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan dengan tema motivasi dan prioritas. Motivasi dan prioritas apa saudara? Motivasi dan prioritas untuk mengikut Tuhan Yesus. Kita akan baca nats firman Tuhan dari Matius 8 ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-22. Matius 8 ayat 18 sampai ke-22. Saya akan bacakan bagi saudara. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Saudara, dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kita melihat ada dua orang yang akan atau ingin mengikut Tuhan Yesus. Yang pertama adalah seorang ahli Taurat. Ini nggak biasa-biasanya ya, seorang ahli Taurat ini mau ikut Yesus. Biasanya ahli Taurat ini berseberangan dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menjadi saingan mereka ya. Tetapi kali ini ada seorang ahli Taurat yang mau mengikut Yesus ya. Kemudian yang kedua adalah seorang murid Yesus. Seorang murid Yesus itu banyak ya, ada ratusan, ada 500 murid Yesus. Tapi yang ini bukan murid Yesus yang utama ya, yang 12 itu ya. Jadi murid Yesus tidak disebutkan namanya. Ya, kedua orang ini menyatakan ingin mengikut Yesus. Saudara, apa artinya mengikut Yesus itu? Seorang yang beragama Kristen belum tentu menjadi pengikut Kristus. Misalnya saja contohnya ya begini, saya misalnya ya lahir dari keluarga kakek saya, nenek saya, ibu saya, ayah saya orang Kristen. Otomatis saya ini pastilah akan beragama Kristen karena saya dididik gitu ya menjadi orang Kristen, disekolahkan di sekolah Kristen, kemudian pada hari Minggu pasti disuruh akan beribadah ke sekolah Minggu lah waktu kecil ya waktu gitu. Otomatis saya akan menjadi beragama Kristen gitu ya. Tetapi saudara, jika saya tidak melakukan apa yang diajarkan firman Tuhan ya,
Setelah dewasa, saya tidak melakukan apa yang diajarkan firman Tuhan. Misalnya saja, saya masih hidup di dalam keduniawian, masih suka judi, masih mabuk-mabukan atau berzina, menggunakan narkoba, korupsi, hidup dalam hawa nafsu, kecemaran, tidak suka baca Alkitab, tidak suka berdoa, lain-lainnya seperti itu. Walaupun saya diajarkan tentang kekristenan gitu ya, hidup di dalam keluarga Kristen, tetapi kalau saya pribadi tidak melakukan apa yang difirmankan Tuhan, saya menjadi orang yang beragama Kristen tetapi bukan pengikut Kristus ya, belum menjadi pengikut Kristus. Saudara, mari kita akan belajar apa artinya menjadi pengikut Yesus Kristus ya. Mari kita akan baca dari Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Alkitab jelas sekali ya mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Jadi arti mengikuti Yesus Kristus adalah apa, saudara? Membuka diri kita. Membuka diri kita untuk panggilan Tuhan. Ya, kerelaan, kesediaan kita untuk mengikut Yesus adalah membuka hati kita. Ya. Karena mengikuti Yesus dijelaskan oleh Yesus sendiri, siapa yang ingin menjadi muridku harus menyangkal diri, pikul salib dan mengikut aku, seperti yang dikatakan di dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Jadi mengikuti Yesus harus ada syaratnya ya, yang harus kita penuhi. Barang siapa tidak menyangkal diri dan memikul salib, ia tidak layak menjadi muridku. Itu kata Tuhan Yesus, Matius 10 ayat ya ke-38 mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita tidak mau menyangkal diri kita dan tidak mau memikul salib Tuhan, kita tidak layak menjadi muridku. Makanya seorang Kristen yang belum orang yang beragama Kristen belum melakukan firman Tuhan, belum menjadi pengikut Kristus ya. Jadi jelas ya, mengikut Yesus bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah panggilan. Biarlah kita mau membuka hati kita dan berkata kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, walaupun mungkin berat jalannya dan sukar jalannya, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan bagi kita dalam kita mengiringi Yesus, memikul salib Tuhan, ya, memikul beban kita ya. Jadi itulah yang dikatakan Tuhan. Jadi apa yang harus kita miliki untuk menjadi pengikut Kristus yang baik? Saudara, hal ini diuraikan di dalam Matius tadi ya, Matius 8 ayat yang ke-8 sampai 12. Jadi syaratnya di dalam ayat ini saja ada 2 syarat yang untuk menjadi pengikut Kristus yang baik adalah memiliki motivasi yang benar dan memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. 2 saja syarat ini ya di dalam ayat ini, motivasi yang benar dan prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, orang percaya yang ingin menjadi pengikut Kristus haruslah orang yang memiliki motivasi yang benar. Saudara, barangkali apa sih motivasi itu? Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan. Jadi ada dan tujuannya ya, motivasi itu ada tujuannya seperti itu. Jadi mereka yang mau ikut Tuhan harus menjaga motivasinya di dalam seluruh aspek kehidupan. Jaga motivasi dalam seluruh aspek kehidupan. Dia akan menjaga motivasinya di dalam berdoa,
menjaga ketika berdoa motivasinya harus benar. Kemudian dia menjaga motivasinya di dalam pelayanan. Ketika kita melayani Tuhan, motivasi kita harus benar. Kemudian juga motivasi dalam hal memberi dan menjaga motivasi kita supaya hati kita selalu terarah kepada Tuhan. Motivasi yang benar mengarahkan kepada Tuhan. Hal ini dijelaskan saudara, jelas dikatakan di dalam ayat tadi 18 sampai yang ke-20. Ayat 19 mengatakan seperti ini. Lalu datanglah seorang ahli Taurat. Saudara, kemudian apa saudara? Permohonan ahli Taurat ini. Permohonan ahli Taurat ini kayaknya baik sekali ya. Baik sekali. Ahli Taurat ini berkata kepada Yesus, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Saudara, permintaan daripada ahli Taurat ini kalau kita sepintas baik ya, mau ngikut Yesus, mau belajar kepada Yesus gitu ya, mengiring Yesus kemana saja Yesus ini pergi. Kalau Yesus ke gunung, dia ikut ke gunung. Kalau Tuhan Yesus ke lembah, dia juga mau ngiring Yesus ke lembah. Kalau Tuhan mau menyeberang danau, dia juga mau ikut menyeberang danau. Pokoknya kemana saja Tuhan Yesus pergi, ahli Taurat ini mau mengikut Yesus Tuhan. Saudara, kalau kita pikir, pasti ahli Taurat ini mau sungguh-sungguh begitu ya. Tetapi saudara, Yesus ternyata tidak merespon keinginan daripada ahli Taurat ini secara positif. Jadi enggak direspon langsung, oke, ikut aku, mari ikut aku, enggak seperti itu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan sesuatu untuk ahli Taurat ini. Tuhan Yesus mengungkapkan jawaban yang ternyata enggak diharapkan oleh seorang ahli Taurat ini. Kalau kita baca di dalam ayat 20, Tuhan Yesus berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Loh, kayak Tuhan Yesus ketika ada yang mau ngikut dia, ternyata Tuhan Yesus jawabannya barangkali ini satu ungkapan gitu ya, perumpamaan. Ternyata Tuhan Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati daripada seorang ahli Taurat ini. Kalau kita mendengar seperti ini, kita mah langsung secara manusia langsung ahli Taurat itu mau melakukan sesuatu yang baik. Tetapi Tuhan melihat kedalaman hati daripada ahli Taurat itu, dan Tuhan Yesus menjawab keinginan daripada ahli Taurat ini. Ya, Tuhan Yesus berbicara tentang motivasi ahli Taurat ini. Dia mengerti, saudara ya, motivasi oleh ahli Taurat ini dalam dia mau mengiring akan Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus sedang berkata, kamu boleh mengikut aku, tetapi perlu kamu ketahui bahwa motivasimu harus benar. Mengikut aku ini bukan berarti bersenang-senang. Di dalam mengikut aku tidak ada tempat untuk sekedar meletakkan kepalanya. Jadi Tuhan Yesus mengungkapkan hal ini, mengatakan kepada ahli Taurat seperti ini. Jadi apa artinya saudara? Artinya ada harga yang harus dibayar di dalam mengikuti Yesus. Tuhan Yesus mengetahui isi kedalaman hati dari ahli Taurat ini. Mengapa Tuhan Yesus mengungkapkan hal ini? Karena ahli Taurat memiliki motivasi yang salah ya, memiliki motivasi yang enggak benar. Ahli Taurat ini mengikut Tuhan Yesus adalah untuk kepentingan diri sendiri. Dia ingin bersenang-senang dan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan mujizat. Jadi yang salah adalah orang yang mengikuti Yesus dengan motivasi hanya menginginkan mujizatnya saja dan hal-hal yang ajaib dan hal-hal yang spektakuler. Saudara, mungkin kalau kita motivasinya nggak benar, saudara, ketika krisis terjadi, apakah kita masih mau mengikuti Yesus?
ketika kita sakit, kemudian kita berdoa dan belum disembuhkan, apakah kita juga masih tetap mau mengikut dan mengiringi Yesus? Ketika kita tersakiti oleh orang-orang seiman, barangkali ya di dalam gereja, kemudian saudara pundung, apakah kita mau tetap mengikuti Yesus dalam kondisi seperti ini? Saudara, mengikuti Yesus bayar harganya, ada harganya ya. Jadi harus kita terima semua itu. Kita harus tetap kuat ya. Kita harus tetap setia di dalam mengikuti Yesus kalau motivasi kita benar. Jadi dalam mengikuti Yesus harus ada harga yang dibayar ya. Orang yang mengikuti Yesus harus siap untuk menyangkal diri dan memikul salib lalu ikut Yesus gitu ya. Jadi mengikuti Yesus seperti itu. Jadi bukan mengikuti Yesus itu pasti senang, pasti barangkali secara ekonomi kita berkecukupan ya, tidak pernah susah, tidak pernah sakit, enggak seperti itu ya. Ikut Yesus banyak lika-likunya. Kita harus menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus siap menyangkal diri dan memikul salib. Ya, saudara, kita harus siap menderita ketika kita mengikuti Yesus. Tidak hanya mengharapkan mujizat-mujizatnya saja dari Tuhan. Saudara, mujizat itu akan terjadi pada orang yang mengikuti Yesus. Tuhan sendiri yang akan memberikannya tanpa kita minta. Tuhan izinkan mujizat terjadi supaya apa, saudara? Supaya banyak orang yang mengikut Tuhan ya. Mengharapkan mujizat kita tidak akan menjadi, kalau kita hanya mengharapkan mujizat saja, kita tidak pernah akan menjadi pengikut yang baik. Iman kita tidak akan bertumbuh ya, tidak akan bertumbuh menjadi dewasa ya. Dengan memiliki motivasi yang benar di dalam mengikuti Yesus, iman kita tidak mudah tergoyahkan karena di dalam kita menghadapi masalah, kesulitan, tantangan hidup ya. Kalau motivasi kita benar, Tuhan pasti akan memberikan mujizat kepada kita tanpa kita minta. Saudara, Tuhan ingin kita memiliki motivasi yang benar. Motivasi sangat menentukan pertumbuhan rohani kita, menentukan iman kita. Kalau motivasi kita melenceng ya atau salah, saudara, kita tidak akan pernah dewasa di dalam kerohanian kita ya. Saudara, saya akan memberikan sebuah cerita ya, cerita ilustrasi tentang panggilan Tuhan ini, motivasi seseorang, yaitu ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal ya. Dia lahir di China pada tanggal 27 September tahun 1901 ya, udah lama ini dianya, dan meninggal pada tanggal 18 Agustus 1944. Ini saya baca di buku ya. Jadi umurnya hanya 43 tahun. Namanya ialah Sung Sangji. Ya, Sung Sangji. Saudara barangkali sudah atau tidak kenal ya dengan namanya Sung Sangji. Tetapi kalau saya katakan bahwa dia lebih dikenal dengan nama John Sung. Pasti ini saudara kenal ya John Sung ini. Nama aslinya Sung Sangji. Ya. Ya. Saudara, dia kemudian terkenal dan mendapat julukan obor Allah di Asia, John Sung ini ya. Karena melalui hidupnya gereja-gereja berdiri di seluruh Asia, kebangkitan gereja-gereja di seluruh Asia. Dia berhasil, sebetulnya dia berhasil menyelesaikan pendidikannya di Amerika Serikat, di Ohio University Amerika Serikat dengan predikat cum laude. Cum laude itu jadi berhasil dengan keberhasilan yang sangat baik ya.
ya, jadi nilainya tinggi gitu. Dia adalah seorang sebagai doktor, ahli, ada kimia, fisika, seperti itu banyak pendidikan yang diselesaikan di Ohio State Amerika ini. Nah, dia udah punya bekal gitu ya di dalam kehidupannya ini. Saudara, kemudian setelah dia berhasil dari Amerika, dia pulang ke China. Ya. Di dalam perjalanan pulang ke negaranya di kapal di tengah laut, dia mendapat panggilan Tuhan. Dia mendapat panggilan, ikutlah aku. Tuhan mengatakan seperti itu kepada Jonsung. Ya, saudara, ternyata Jonsung kan udah capek-capek dia ya menyelesaikan pendidikannya menjadi doktor. Tidak mudah tentu menyelesaikan pendidikan seperti itu. Dan barangkali kalau secara manusia nanti hasil dari pendidikan saya ini tentu kalau saya gunakan untuk nanti di China barangkali dia akan barangkali berhasil dengan baik begitu ya karena dia orang pintar ya. Namun ternyata saudara dia dipanggil oleh Tuhan dan apa yang dia putuskan? Dia memutuskan untuk meninggalkan semua gelar-gelar pendidikan doktornya yang sudah dia dapatkan dengan susah payah di Amerika dan kemudian dia menjadi pengikut Yesus, dia menjadi pelayan Tuhan. Dia kemudian apa saudara, saking yakinnya dia robek ijazahnya yang dia dapat di Amerika ini, kemudian dia buang ke laut saudara. Ya, yakin akan panggilan Tuhan ini. Hal ini dilakukan apa saudara? Karena panggilan Tuhan dan bukan karena emosi atau bukan karena motivasi yang sesaat barangkali gitu ya, motivasi yang salah bukan seperti itu, tetapi dia sungguh-sungguh yakin akan panggilan Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Keputusan Jonsung untuk mengikut Tuhan Yesus dengan motivasi yang benar membuat dia berhasil menjadi berkat di dalam kehidupannya. Jadi pendidikan yang sudah dia jalankan yang susah payah ini tidak ada gunanya ya. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan, ternyata dia bisa berhasil ketika dia mengikut Tuhan Yesus. Menjadi berkat buat orang-orang di Asia ya terutama ya. Nah, saudara, saat ini banyak motivasi orang Kristen yang tidak benar ya. Ketika motivasi kita tidak benar, kita akan mudah kecewa. Kalau motivasi kita nggak benar, kita mudah dipengaruhi oleh dunia dan tidak menjadi berkat. Karena motivasi kita hanya ingin menyenangkan manusia, menyenangkan diri sendiri. Kita akan cepat kecewa ya. Mari kita menjadi orang Kristen yang tegar, yang teguh, yang setia. Mari miliki komitmen apapun yang terjadi. Saya mau bertumbuh, saya mau mengiringi Yesus, saya mau mengikut Tuhan Yesus, saya mau melayani Tuhan Yesus. Bukan mencari pujian atau hal-hal yang lain ya, melainkan kita ingin sungguh-sungguh mengiringi Yesus. Karena apa saudara? Karena dia telah memberikan yang terbaik. Dia telah memberikan yang terbaik bagi saya. Dia telah memberikan yang terbaik bagi saudara, bagi kita semua. Jadi saya ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan pula ya. Kalau Tuhan sudah memberikan terlebih dahulu, kita juga harus membalasnya dengan memberikan yang terbaik bagi Yesus, mengiringi Yesus ya. Saudara, jadi Tuhan Yesus tidak berkenan kepada orang yang mengikut dia dengan motivasi yang salah, yang motivasi yang tidak benar. Tuhan Yesus tidak pernah mengajak seseorang untuk mengikut dia tanpa komitmen. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak mengindahkan keinginan daripada ahli Taurat yang kelihatannya mau mengikut Tuhan,
dengan sungguh-sungguh, tetapi ternyata motivasinya salah. Bisa saja baca, saya mau ikut Yesus, tetapi kenyataannya, faktanya bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari. Benarkah saya sudah mengikuti Yesus dengan benar? Jadi ahli Taurat ini tidak punya komitmen di dalam pengiringan, mau mengiringi Yesus. Dia mengikuti Yesus dengan motivasi keliru, yaitu hanya menginginkan mujizat dan berkat-berkat saja, bukan dia ingin pribadi Tuhan Yesus, seperti itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berusaha untuk meluruskan motivasinya dengan berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus menjawab itu, Tuhan Yesus tidak menolak ahli Taurat ini ketika motivasinya salah, tapi Tuhan mau meluruskan. Demikian juga saudara dengan kita. Barangkali motivasi kita salah dalam dalam mau mengikuti Yesus. Tuhan tidak membuang kita tentu. Tuhan mau meluruskan, membenarkan dengan mengatakan seperti yang tadi dikatakan kepada ahli Taurat ini. Jadi Tuhan Yesus saudara menghadapkan ahli Taurat ini kepada tantangan, ya. Jadi menjawab itu dengan tantangan atau dengan memperlihatkan kesulitannya, ya, ketika dia mau ikut Yesus. Padahal ahli Taurat ini sebetulnya hanya ingin hal-hal yang kesenangan dan kenyamanan, tetapi Tuhan Yesus meluruskan dengan memperjelas gitu, ya. Kalau ikut aku, tantangannya, kesulitannya seperti ini. Tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Seperti itulah Tuhan Yesus menginginkan pengikut yang rela membayar harga. Apapun yang terjadi, mereka tetap mengikuti Yesus dengan sampai selama-lamanya. Inilah pengikut Yesus yang baik, ya. Jadi itulah mengikuti Yesus yang pertama syaratnya adalah motivasi yang benar. Sekarang kita lihat hal yang kedua adalah prioritas. Di dalam ayat yang kita baca tadi Matius 8 itu, ya, kan ada dua, ya. Yang pertama motivasi seorang ahli Taurat dan kemudian prioritas. Prioritas seorang murid Tuhan Yesus, ya. Saudara memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Di dalam Matius 8 ayat 21-22 diceritakan, ya, bahwa di situ seorang murid yang di luar 12 murid utama itu mengatakan dia ingin mengikuti Yesus, tetapi minta izin untuk menguburkan ayahnya terlebih dahulu. Alasan orang ini baik dan wajar, sepintas baik dan wajar, mau menguburkan orang tuanya dulu. Namun ternyata lagi-lagi saudara, Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati muridnya ini. Tuhan Yesus tidak setuju dengan alasan itu. Di dalam ayat 22 dikatakan, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ya. Jadi saudara, kalau kita lihat seolah-olah di sini Tuhan Yesus mengajarkan jangan menghargai orang tua. Ya, seperti itu, sepintas, ya. Sehingga banyak orang Kristen salah menafsirkan ayat ini, ya, mengartikan banyak orang Kristen yang kemudian tidak lagi menghargai orang tua. Ya, hal yang menjadi masalah bukanlah boleh atau tidak menguburkan orang tua, ya, melainkan prioritas. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kita agar kita menghargai, mengasihi, menghormati orang tua seperti yang tertulis di dalam Matius 15 ayat 4. Jadi nggak mungkin Tuhan Yesus tidak menghargai seseorang gitu, ya, untuk menghormati orang tuanya. Hal yang menjadi masalah adalah
Tuhan berada pada urutan keberapa di dalam hidup kita. Tuhan ingin dia tidak menomorduakan. Ya. Tuhan tidak ingin dia disaingi dengan yang lain. Tuhan tidak ingin tempatnya digantikan dengan pekerjaan, dengan uang, dengan istri, suami gitu ya, atau pelayanan sekalipun gitu. Tidak ingin dinomorduakan oleh hal-hal seperti ini. Tuhan Yesus ingin supaya setiap orang yang ikut dia memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Saudara, pernyataan Tuhan seperti ini. Tuhan pernyataan murid Yesus yang ingin ikut Yesus ini mengatakan begini, Tuhan izinkan aku menguburkan ayahku ternyata adalah suatu pengandaian, suatu andai itu ya, andai gitu. Saudara, Tuhan Yesus mengerti benar ya. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Jadi nggak usah, jangan menguburkan orang tua dulu lah, ikut aku dulu gitu. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus udah tahu apa yang ada di dalam hati si muridnya ini. Saudara, kalau kita secara logika, benarkah si muridnya ini orang tuanya mati gitu ya, orang tua. Jadi saya mau menguburkan dulu orang tuanya, artinya apa? Orang tuanya udah mati gitu ya, orang tuanya lagi mati gitu, lagi mati. Apakah benar seperti itu? Saudara, kalau kita secara logika nggak mungkin murid ini ya, orang ini berada ikut Yesus kemana-mana pergi, tetapi orang tuanya mati gitu, orang tuanya sedang mati atau lagi mati gitu ya, nggak mungkin toh. Jadi kalau orang tuanya mati, ya pasti dia ada di sana gitu, di tempatnya. Tetapi dia ikut kemana-mana Tuhan Yesus, tapi tiba-tiba mau ngomong mau nguburin dulu orang tua. Apakah benar orang tuanya udah mati? Tentu saja orang tuanya belum mati ya kalau begitu ya. Dia hanya beralasan. Ketika kita diajak oleh Tuhan, diajak melayani Tuhan, ikut Tuhan Yesus, yang terjadi seperti inilah gitu. Seperti murid Yesus yang beralasan ini, nantilah saya masih sibuk, saya belum punya waktu, saya masih ada urusan, bisnis saya masih perlu penanganan gitu. Itu kira-kira artinya seperti itu. Ya, kalau kita mau mengiringi Yesus, mau sungguh-sungguh ikut Yesus, kita melayani dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus bertanggung jawab untuk segalanya ya, untuk hal-hal yang lain gitu ya. Jadi kita nggak usah khawatir kalau kita harus beralasan-alasan ini dan itu macam-macam gitu ya. Seperti itu. Tuhan Yesus pasti mengetahui kebutuhan kita. Itu berarti Tuhan tidak pernah mengabaikan keluarga, pekerjaan kita, tapi Tuhan tidak ingin pekerjaan, keluarga kita membuat kita jauh daripada Tuhan. Tuhan tidak ingin dinomorduakan. Tuhan tidak ingin kesibukan kita membuat kita tidak melayani Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin orang terdekat dengan kita sekalipun ya membuat kita melupakan Tuhan. Dia harus berada, Tuhan harus berada dalam urutan pertama dalam hidup kita. Prioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita mengutamakan Tuhan, Dia tahu saudara ya apa yang menjadi kebutuhan kita ya, apa yang menjadi halangan-halangan kita, tahu pasti gitu ya. Tuhan akan menjaga dan memberkati hidup kita kalau kita betul sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Oleh karena itu, yang Tuhan inginkan bukan tidak menghargai orang tua, pekerjaan, melainkan Tuhan tidak ingin banyak hal di sekitar kita yang mengikat kita sehingga menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan, mengiringi kepada Tuhan. Matius 6 ayat yang
33. Matius 6 ayat yang ke-33 mengatakan, ini ayat yang sangat populer ya, mengatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus menjamin ya. Kalau kita cari kerajaan Tuhan dulu, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi yakin ya, kalau kita mau melayani Tuhan, kita mengiring Tuhan Yesus, kita yakin bahwa Tuhan akan mempedulikan kita. Enggak mungkin kita ditelantarkan oleh Tuhan ketika kita mengiring Yesus. Jadi ayat ini ya, Matius 6 ayat 33 ini berbicara mengenai prioritas, di mana Tuhan yang terutama. Bukan berarti ada dualisme gitu ya. Jangan dipisahin mengutamakan Tuhan dengan pekerjaan, keluarga, pelayanan. Jadi bukan terpisah ya. Ketika kita mengiringi Yesus, Tuhan itu harus tetap ada di dalam pekerjaan kita. Tuhan ada di dalam pelayanan kita. Tuhan ada di dalam keluarga kita. Jadi enggak terpisah gitu ya. Kita harus menjadi Tuhan Yesus harus menjadi yang terutama dalam hidup kita, tapi tetap di dalam hal-hal keseharian kita Tuhan Yesus berada di dalamnya ya. Semoga saudara bisa menangkap ya. Jadi enggak pisahin, kalau ikut Tuhan Yesus itu tidak mengabaikan yang lain-lain. Tetapi Tuhan akan tetap memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi orang yang mengutamakan Tuhan Yesus itu pasti adalah orang yang sungguh-sungguh, orang yang pasti akan bekerja keras, tidak males gitu ya. Orangnya pasti akan disiplin dan memperhatikan keluarga lah, pasti seperti itu, memperhatikan pekerjaan, memperhatikan pelayanan. Jadi enggak dualisme. Mengikuti Yesus itu semuanya menjadi kesatuan ya, seperti itu. Jadi saudara, mari kita menjadi pengikut Tuhan Yesus yang baik dengan apa saudara? Meluruskan ya motivasi kita. Kalau selama ini motivasi kita kurang benar, ada hal-hal untuk kepentingan diri sendiri, kesenangan diri sendiri, kita luruskan. Semuanya kita fokuskan kepada Tuhan dan memprioritaskan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saudara, mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh Kau ingatkan ketika hidup kami yang sudah Engkau berkati, yang sudah Engkau cukupkan akan segala hal. Engkau telah menyertai kami, melindungi kami, namun seringkali kami lupa atau kami lalai di dalam kami harus memberikan pula yang terbaik bagi Engkau. Biarlah kami mau mengiringi Yesus dengan kesungguhan hati, dengan motivasi yang benar, dengan memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya di dalam kehidupan kami ini. Makasih Tuhan kalau kami diingatkan, biarlah Tuhan sendiri yang terus bekerja di dalam hati kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Semua ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin.